Sehingga dikatakan dalam kitab Majmu', seandainya ada orang sakit parah, obat, kata dokter yang ahli mengatakan obatnya yang bisa menyembuhkan mereknya ini, ternyata obat itu terbuat dari benda haram, mungkin babi. Bagaimana pandangan fikih? Pandangan fikih mengatakan kalau memang sudah tidak ada obat yang halal, obat yang halal sudah tidak ada, dan seandainya benar-benar obat ini teruji kalau minum sembuh, maka boleh digunakan seperlunya, kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Seperlunya, seperti orang yang darurat kelaparan, dia kelaparan mau mati, tapi di depan ada babi. Dalam Al-Quran dikatakan boleh konsumsi, tapi dikatakan wala bagin, wala adin, wala bagin. Ia makannya secukupnya agar dia tidak mati, bukan dia makan nikmati. Dia makan sampai kenyang menjadi haram. Di situ dikatakan analoginya sama seperti obat. Tapi golongan asfiya, orang yang hati-hati, punya keyakinan bahwa tidak mungkin tidak ada obat yang halal. Pasti penyakit pasti ada obat, dan obatnya pasti ada yang halal. Tidak mungkin tidak ada yang halal. Ini harus kita yakini. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, Innallaha anzala da' wa dawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang berhak atau yang memiliki kekuasaan menurunkan penyakit dan obat. Wa ja'ala likulli da'in dawa, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di setiap penyakit ada obatnya. Di setiap penyakit ada obatnya. Fatadawau, kata Nabi, maka berobatlah kalian kalau sakit. Fala tadawau biharam, jangan kalian berobat menggunakan obat yang haram. Ini sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, ja'ala, menjadikan, syifa'akum, obat kalian. Sesungguhnya Allah lam yaj'al, innallaha lam yaj'al sifa'akum fima hurrima alaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan obat kalian kepada sesuatu yang Allah telah haramkan. Jadi dengan kesimpulan, Allah tidak akan menjadikan obat yang haram. Pasti yang halal itu ada. Ini hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Namun pandangan fikih ya seperti tadi. Kalau fikih berbicara, ya selama darurat dan tidak ada obat yang halal, pada waktu itu belum ditemukan obat yang halal, dan memang penyakitnya ini hanya bisa disembuhkan dengan obat yang di situ ada kandungan najis atau kandungan haram daripada hewan-hewan yang diharamkan, maka boleh digunakan secukupnya untuk menghilangkan penyakit. Tapi kalau ada yang halal, maka haram obat tersebut digunakan. Makanya harus banyak dokter-dokter muslim, para apoteker yang pembuat obat, yang ahli-ahli obat harus banyak. Karena zaman dulu orang pertama yang meracik obat itu para ulama Islam. Para ulama-ulama yang mereka juga ahli dalam dunia medis. Mereka membuat obat, racikan obat sendiri. Seperti Ibnu Sina dan lain-lainnya, mereka ahli di dalam obat, sehingga bisa memilih obat-obat yang halal dan yang haram tidak boleh dikonsumsi bagi kaum muslimin. Kalau para asfiya menyatakan barang haram kalau masuk punya pengaruh. Dikatakan man akalal halal ata'at jawarihu sya'am aba. Siapa yang makanan yang ia makan halal, maka tubuhnya akan mudah taat kepada Allah, mau ataupun tidak mau. Wa man akalal haram asat zawarihu sya'am aba. Siapa yang makan makanan haram, asat jawarihu, anggota tubuhnya akan maksiat kepada Allah. Sya'am aba, mau ataupun tidak mau. Makanya orang-orang solihin terdahulu, mereka menjaga betul apa yang mereka makan, apa yang masuk ke dalam mulut mereka, mereka jaga.